Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. Pada pembukaan tahun 2023 ini, Land Rover kembali menghadirkan model terbarunya. Setelah sebelumnya ada all new Range Rover dan juga untuk Jaguarnya ada mobil listriknya yaitu I-Pace. Kini mereka menghadirkan generasi ketiga dari SUV andalannya yaitu Range Rover Sport. Lantas seperti apa mobilnya, seperti apa fitur yang ada di dalamnya, lalu seperti apa detail-detail dari mobil ini, ikuti terus videonya. Oke, tentu Anda semua sudah tahu apa itu sebuah Range Rover Sport. Dan bagi Anda yang mungkin kurang mengetahui tentang Range Rover Sport, sebenarnya agak mirip-mirip ya dengan Mitsubishi Pajero Sport misalkan. Dia adalah versi lebih ekonomis dari sebuah Mitsubishi Pajero. Lalu ada juga Mitsubishi Outlander Sport yang lebih ekonomis dibandingkan Mitsubishi Outlander. Kemudian ada juga Apple Watch Sport. Nah, Apple Watch Sport ini adalah versi lebih terjangkau daripada varian Apple Watch lainnya. Dan Range Rover Sport, meski dia ada kata sport ya, dan mungkin bisa dikonotasikan lebih terjangkau, tetapi nyatanya tidak. Dia harganya itu saat diluncurkan di Indonesia harganya 4,2 M untuk versi terendah, dan varian termahalnya yaitu First Edition dibanderol dengan harga 4,5 miliar rupiah, yang artinya sama sekali tidak lebih ekonomis dibandingkan Range Rover, all new Range Rover maksud saya. Dan Range Rover Sport itu dia memang secara dimensi dia berukuran lebih kecil, lebih kompak dibandingkan New Range Rover, serta dia lebih emosional dan lebih masuk akal untuk dikendarai sendiri dibandingkan New Range Rover. Dan sedikit mengenai sejarahnya, Range Rover Sport itu pertama kali diluncurkan pada tahun 2005 untuk generasi pertamanya. Saat itu memang Range Rover hanya ada satu varian yaitu Range Rover Vogue, dan versi lainnya adalah versi Land Rover seperti Land Rover Defender dan juga Land Rover Discovery. Range Rover Sport pertama kali hadir di tahun 2005 dan ini merupakan generasi ketiganya. Oke, untuk desain di all new Range Rover Sport ini memang dia tidak, desain Range Rover itu tidak pernah salah dari masa ke masa ya. Memang dia selalu keren, selalu dinamis, selalu tegas desainnya. Terutama untuk bagian depannya ini grillnya ini sangat khas sekali, khasnya Range Rover. Kemudian ini penggunaan emblem Range Rover ini menjadi ciri khas sebuah Range Rover, dan ini menjadi ditiru oleh berbagai macam aksesoris ya, seperti misalkan Mitsubishi di Expander Cross itu dia ada aksesoris yang seperti ini, expander, lalu Pajero Sport juga ada. Jadi itu semua diambil asal muasal dari bahasa desain dari Range Rover memang. Kemudian untuk lampu depannya dia sudah LED dan ada daytime running light di bagian depan, dan ada juga kamera di bagian sini. Ini untuk kamera yang menampilkan citra 360 derajat. Kemudian ini adalah ground clearance terendah dari Range Rover Sport karena ini merupakan akses. Jadi ketika mungkin pintu terbuka, dia akan air suspensionnya itu akan berada di level terbawah untuk memudahkan penumpang masuk ke ruang kabinnya. Karena semua model Range Rover Sport, kemudian Range Rover Vogue yang kini bernama Range Rover, itu semua suspensi dilengkapi dengan suspensi udara yang tentu lebih nyaman, tentu lebih praktis untuk digunakan, dan tentunya itu mencirikan sebuah mobil yang mewah. Nah, sekarang kita lihat bagian mesinnya. Range Rover Sport ini merupakan tipe yang P400. Dia ditenagai oleh mesin bensin berkapasitas 3000 cc, 6 silinder dengan teknologi mild hybrid yang mampu menghasilkan tenaga 400 PS serta torsinya 550 Nm. Tenaga ini semuanya dialirkan melalui transmisi 8 percepatan otomatis dan semuanya dialirkan ke 4 rodanya. Nah, ini merupakan versi pertama dari Range Rover Sport yang akan dipasarkan di Indonesia. Nantinya menurut PT JLM itu akan ada versi PHEV juga yang dihadirkan di Indonesia, namun saat ini mobilnya masih digunakan untuk homologasi. Jadi mungkin nanti Maret akan menyusul untuk versi PHEV-nya. Dan mobil ini yang harganya 4,5 M yang varian First Edition. Untuk bagian sampingnya bisa dilihat dia masih menggunakan bahasa desain Range Rover yang begitu kental, yang begitu ikonik dari masa ke masa. Bisa dilihat dari bagian depan ke bagian belakang, dia mengalir sebuah garis yang begitu tegas. Kemudian untuk garis atapnya ini
dia melandai ke bagian belakang. Ini tidak hanya di Range Rover Sport, tetapi juga ada di New Range Rover yang menggunakan bahasa desain atap yang serupa. Dan untuk model Range Rover terbaru, dia semuanya menggunakan handle pintu seperti ini, dan ini bisa dilipat ke dalam. Keren sekali ya, memang ini inspirasinya semua itu dari Land Rover, termasuk Hyundai Ioniq 5, kalau Anda ingat, mirip dengan seperti ini. Kemudian untuk bagian pelek, dia menggunakan diameter pelek yang sangat besar, yaitu ring 23 dengan ban aspek rasio 285/40. Dan untuk ground clearance sendiri, mobil ini dilengkapi dengan airsage, dan ini merupakan bagian terendah karena ini adalah akses untuk orang masuk. Dan ketika air suspension itu paling di set di mode paling tinggi, ground clearance itu mencapai 281 mm. Artinya dia lebih tinggi dari sebuah Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Fortuner yang leather frame itu tidak ada apa-apanya dengan Range Rover Sport ini. Sekarang kita ke bagian belakangnya. Ini dia bagian belakang dari Range Rover Sport. Sebenarnya ini simple ya. Simple, kemudian ada kesan sportinya. Dia dilengkapi dengan lampu belakang LED seperti ini yang minimalis. Dan ada emblem Range Rover di bagian tengahnya ini yang menyambung seperti ini. Jadi kesannya itu benar-benar minimalis tapi tetap mewah dan modern. Kemudian untuk emblemnya ini bagian depan, bagian Range Rover ya, dan bagian belakang tulisan Sporte ini dia menggunakan warna hitam. Dan saya juga lupa menyebutkan bahwa mobil ini dilengkapi dengan warna two-tone. Bagian atap dan bagian bodinya itu memiliki warna yang berbeda. Kemudian untuk bagian bawahnya ini bempernya juga aksennya berwarna hitam, dan ada 2 buah pipa knalpot yang tentunya asli. Sekarang kita lihat bagian bagasinya. Tentu pembukaannya semua secara elektrikal, ya, karena ini merupakan mobil mewah ya tentu saja. Dan untuk kapasitas bagasi sendiri, dia memang cukup luas, tapi tidak seluas kakaknya yaitu New Range Rover. Bisa dilihat, tapi dia masih sanggup membawa 2 buah koper medium. Mungkin koper yang lebih gede dari ini juga bisa sebenarnya dibawa. Kemudian ada partisi untuk ketika Anda membawa barang, Anda akan merasa lebih aman dengan partisi tertutup seperti ini. Dan perbedaannya dibandingkan New Range Rover, dia tidak dilengkapi dengan split door. Nah, itu yang menjadi identitas dari Range Rover Sport. Kemudian untuk melipat bangku, ini bisa secara elektrikal melalui tombol bagian sini. Nah, seperti ini semuanya secara elektrikal. Jadi mudah sekali rasanya. Ketika Anda membawa barang yang banyak, itu tidak perlu lagi repot-repot menarik tuas yang ada di bangku depan. Nah, seperti ini. Dan untuk melipatnya kembali, juga bisa menggunakan tombol yang ada di sini. Nice. Kemudian untuk ban serep ya, dia dilengkapi dengan ban serep tipe full size. Sekarang kita lihat bagian interiornya. Oh ya, sebelum saya masuk ke ruang kabinnya, ada satu hal yang belum saya sebutkan, bahwa Range Rover Sport ini dia juga dilengkapi dengan fitur pintu vakum. Jadi tidak perlu lagi membanting pintu ketika Anda menutup pintu. Tuh, dia menutup sendiri, dia menghisap sendiri. Oke, saatnya masuk. Ini dia bagian baris kedua dari Range Rover Sport. Memang nuansanya itu tidak bisa disamakan ya dengan misalkan BMW X5, kemudian Mercedes-Benz GLE. Ini tentunya jauh lebih berkelas, jauh lebih mewah dibandingkan kedua SUV asal Eropa tersebut. Bisa dilihat ini penggunaan materialnya ini sangat keren, berbahan suede seperti ini. Kemudian di sini ada corak seperti ini menimbulkan kesan mewah di bagian ruang kabinnya. Tidak sampai di situ, dia juga dilengkapi dengan ini ada roller sunblind, jadi untuk menjaga privasi Anda. Kemudian untuk jok, dia menggunakan bahan perforated seperti ini, tetapi ini tentu tidak bisa menjadi patokan karena pihak Range Rover menyebutkan bahwa semua model Range Rover itu, semua model Range Rover maupun Jaguar itu semuanya fully customized. Jadi ini hanya sebagai contoh, jadi tidak bisa diambil patokan Range Rover Sport akan berwarna interior seperti ini, lalu kulit seperti ini, tidak bisa. Ya. Kemudian dia juga dilengkapi dengan atap panoramic sunroof yang membuat kesan lapang dan mewah di bagian dalam kabinnya, dan dia juga ada 2 buah layar multimedia yang untuk menonton film misalkan, tapi anehnya dia masih menggunakan kabel HDMI, jadi dia tidak bisa menggunakan Bluetooth atau Wi-Fi.
Jadi misalkan menonton YouTube di bagian sini tuh rasanya belum bisa gitu. Jadi harus mencolokkan kabel HDMI di bagian seperti di bagian sini ya mungkin ya. Enggak juga. Oh, ini sini. HDMI ada di bagian sini dan ini terpisah, dia tidak bisa dioperasikan secara wireless. Kemudian untuk konsol tengahnya kita bahas, dia ada tempat penyimpanan seperti ini. Tempat penyimpanan tertutup, pembukanya ada di bagian sini. Nah, kemudian di bagian depan ada 2 buah cup holder. Dan untuk mengatur AC, dia sudah 4 zona, bisa diatur secara individual, baik depan, kiri, kanan maupun belakang, kiri, kanan, itu semuanya secara individual 4 zona. Kemudian untuk mengatur AC ada di bagian sini, dan ini cukup menarik untuk mengatur AC-nya. Jadi seperti ini dia mengatur suhu, lalu bisa ditekan ini untuk mengatur kursi pemanas ya, karena di bagian belakang ini dia juga dilengkapi dengan heater seat. Nah, ini bisa diatur. Kemudian ketika ditarik, ini Anda akan mengatur besar kecil dari angin AC. Keren. Dan untuk ventilasi udara juga tidak hanya ada di bagian tengah, tapi dia juga ada di bagian sini nih. Di bagian atap dia juga ada. Jadi dia akan mendinginkan kabin secara optimal. Kemudian untuk membahas sistem entertainmentnya, dia juga dilengkapi dengan sistem entertainment aftermarket dari Meridian 3D Sound, yang tentu suaranya tidak bisa diragukan lagi. Itu tentu kualitas suaranya itu sangat premium. Lantas untuk jok baris keduanya ini dia bisa diatur tingkat kerebahannya secara elektrikal, yang ada pengaturan di bagian sini. Nah, ini adalah pengaturan paling rendah seperti ini. Tetapi memang untuk maju mundur joknya itu tidak bisa diatur, baik manual pun dia tidak bisa. Jadi benar-benar dia fix seperti ini. Tetapi untuk tubuh saya yang berpostur 177 cm tingginya itu, ini posisi berkendara saya, ini rasanya masih cukup enak, masih cukup manusiawi. Ini masih ada ruang tersisa. Kemudian bagian kaki saya tersangga dengan cukup baik. Kemudian headroom masih mumpuni. Ya, tapi sekali lagi memang ketika Anda menggunakan jasa pengemudi, itu rasanya itu lebih cocok yang model New Range Rover dibandingkan Range Rover Sport. Karena sekali lagi saya bilang, Range Rover Sport itu untuk Anda yang suka mobil Range Rover yang emosional dan lebih cocok digunakan sendiri, menyetir sendiri, karena rasa itu tentu lebih mengasihkan dibanding sebuah New Range Rover. Oke, sudah bahas bagian belakangnya. Sekarang kita ke bagian depan. Oh iya, ada satu lagi. Apa ini? Oh iya, ini headset. Nah, jadi ketika Anda mendengarkan atau menonton film misalkan di layar multimedia baris keduanya ini, Anda mendengarkan itu menggunakan headset yang tentu including ketika Anda membeli mobilnya. Ada di bagian kiri dan bagian kanan. Seperti milik S-Class dan juga EQS. Oke. Sekarang kita bahas bagian depannya. Dan ini adalah tempat terbaik ketika Anda membeli Range Rover Sport. Bisa dilihat ini benar-benar nuansanya mewah. Kemudian posisi berkendara ini sangat menyenangkan. Yang pertama saya akan bahas desain dashboard terlebih dahulu. Ini benar-benar dashboard itu sebenarnya desainnya itu lekukan-lekukan itu bisa dikatakan simple sebenarnya. Hanya itu berbentuk seperti segitiga, tapi rasanya itu benar-benar extraordinary. Ya, itulah sebuah model Range Rover dari masa ke masa itu benar-benar dia bisa lebih extraordinary dibandingkan para pesaingnya. Kemudian yang membuatnya simple tapi mewah, ini penggunaan sistem entertainment. Layar sistem entertainmentnya ini, meski dia layar tidak begitu besar, tapi rasanya itu tertata semuanya dengan rapi. Terutama untuk bagian material, ini rasanya tidak perlu diragukan lagi. Ini semuanya berbahan yang berkualitas. Kemudian untuk bagian konsol tengahnya ini dia dibuat tinggi. Nah, ini khas model Range Rover terbaru yang seperti ini. Kemudian ini untuk pengaturan AC-nya, dia sama seperti belakang ya. Jadi ditarik sedikit knob putarnya ini untuk mengatur angin, kemudian suhu di bagian sini, dan ketika ditekan ini untuk mengatur heater seat dan cooling seat. Waduh, anginnya jadi gede banget. Bentar, saya atur dulu. Nah, kemudian ada wire charging yang sedikit tersembunyi di bagian bawah sistem entertainmentnya. Dan untuk Range Rover terbaru memang dia tidak menggunakan knob putar lagi untuk mengatur transmisinya, tetapi dia masih menggunakan knob putar yang tersembunyi untuk mengatur mode berkendara ya. Ini keren banget. Ini keren banget. Ada beberapa mode berkendara yang bisa Anda atur. Ada dynamic,
eco, kemudian comfort, comfortnya paling balance, kemudian grass, gravel, snow, kemudian matrix program selected. Oh, maksud saya matrix program, sand, dan weight. Weight itu adalah mode menyelam. Jadi memang model Range Rover itu diklaim dia memang lebih hebat masuk ke dalam sebuah air dibandingkan merek-merek lain. Dan Range Rover maupun Range Rover Defender itu dia memiliki kemampuan menyelam yang sama dan diklaim dia bisa lebih hebat dibandingkan para rival. Nanti akan saya jelaskan di sistem entertainmentnya ketika menggunakan model tersebut. Kemudian di bagian tengah ini ada tulisan First Edition yang merupakan varian dari mobil ini, dan bahannya ini benar-benar coraknya berkualitas sekali. Ini tempat penyimpanan, di bagian sini ada 2 buah cup holder. Di bagian sini ada cooling box di bagian sini untuk ketika Anda membawa minuman misalkan suhunya ingin tetap sejuk, Anda tinggal masukkan ke dalam sini. Dia ada 2 mode penyejuk. Kemudian saya akan bahas, oh ya, dia juga ada hill descent control, karena mobil ini kemampuan off-roadnya meski dia merupakan SUV biasa, tapi kemampuan off-road ini di atas rata-rata dibandingkan para rivalnya. Dan oh iya, saya juga lupa menyebutkan, karena mobil ini menerapkan sistem mild hybrid, ketika di start seperti ini, dia tidak ada crankingnya sama sekali. Dia starternya itu begitu halus gitu, smooth sekali. Sekarang kita lihat bagian sistem entertainmentnya. Sistem entertainment ini, meski dia layarnya kecil, tidak terlalu yang sophisticated gitu, tidak terlalu yang seperti BMW misalkan, seperti Mercedes-Benz, tapi rasanya itu rapih dan pengoperasikannya itu gampang gitu. Dia juga dilengkapi dengan parkir otomatis, baik paralel maupun serial parking dia bisa. Kemudian dia kamera Citra 360 derajat yang bisa diatur seperti ini keren banget. Ini ada juga di Land Rover Defender dan New Range Rover. Kemudian kita balik ke menu utama, ada navigasi, ada phone. Mobilnya sudah terhubung dengan HP saya, dia bisa Apple CarPlay dan Android Auto yang dioperasikan secara wireless. Kemudian ada slope assist, jadi kemiringan mobil dia akan diketahui di layar sistem entertainmentnya. Kompas, wheel info, nah ini untuk mengetahui kinerja dari suspensinya, mengayun suspensinya itu dimonitor melalui layar sini. Kemudian ada lagi weight sensing. Nah, weight sensing ini adalah yang tadi saya bilang, ketika mobil ini menyelam, ketika Anda mengaktifkan weight sensing, maka semua sensor parkir yang ada di mobil ini akan dinonaktifkan agar mobil ini dapat menyelam dan tanpa merusak sistem elektrikal dari parking sensornya. Dan di sini sebutkan juga maksimal 0,82 meter, yang artinya sekitar 82 cm. Jadi mobil ini mampu menyelam ke air dengan ketinggian air 82 cm. Percaya diri sekali ya tampaknya Land Rover. Semua mobil, semua SUV itu harus bisa menyelam. Ya itulah sebuah Land Rover yang tidak dimiliki oleh para pesaingnya kemampuannya. Kemudian driving style, ini untuk mengetahui informasi-informasi ketika Anda berkendara dengan mobil ini. Oke, kita lanjut ke bagian sistem head unitnya. Maksud saya sistem instrument cluster, karena ini semuanya sudah digital juga. Dia ini sistem instrument cluster itu mirip-mirip dengan Mercedes-Benz EQS ya, yang baru-baru ini saya review juga. Dia itu layarnya itu agak menjorok ke gini nih posisinya, angle itu nggak simetris dengan mata pengemudi. Nah, tapi untungnya ini juga dia sudah full digital dan juga informasinya cukup lengkap, dan dia bisa diatur beberapa modenya, beberapa tampilan nama saya. Seperti ini tampilan yang pertama, namanya Focus. Jadi dia ada sistem entertainmentnya ditampilkan di bagian tengah hanya speedometer, dan di bagian kanannya ini ada Maps. Kemudian kita ganti lagi. Tidak terlalu responsif rasanya ya, si sistem entertainment ini. Nah, di display layoutnya ada juga Maps ini untuk menampilkan Maps. Jadi ketika Anda menggunakan navigasi, segala navigasi itu akan ditampilkan di sistem entertainment. Lalu yang terakhir adalah dial. Nah, ini informasi dari mobil seperti tachometer, kemudian speedometer, ini akan ditampilkan, dan bagian sistem entertainment juga akan ditampilkan di bagian tengah. Kemudian untuk lingkar kemudi, dia
Kalau boleh jujur, di sini biasa aja, nggak ada flat bottom, benar-benar bulat. Tapi meski dia biasa saja dan simple, tapi ini tentu sangat berkelas karena dia dilengkapi dengan kulit yang kualitasnya itu benar-benar mahal gitu, benar-benar mewah. Kemudian di bagian kiri ada tombol yang rapi, tombol untuk mengatur sistem entertainment dan MID-nya. Dan di bagian kanan ini ada beberapa fitur, beberapa tombol yang untuk mengatur fitur-fiturnya. Dan dia ada juga fitur adaptive cruise control dan juga lane keeping assist. Nah, sekarang mobil ini fitur radarnya cukup lengkap. Dan memang sebuah mobil mewah seperti ini, dia peletakan tombol-tombolnya itu benar-benar rapi ya. Tidak ada yang di bagian dashboard. Jadi benar-benar hanya di setir di bagian tengah. Simple ya. Simple tapi benar-benar harus rapi gitu, harus estetik gitu. Kemudian untuk mengatur jok, ini ada di bagian sini semuanya sudah elektrik, baik sandaran maupun tinggi rendah. Bisa diatur dan dia sudah memory seat, ada 3 buah pengaturan memory seat, 3 pencet ini memori dan memori 1 setting safe, keren ya. Kemudian bahan semuanya berkualitas, benar-benar ya sebuah Range Rover ya. Kemudian untuk posisi berkendara ini tentu sangat menyenangkan karena dia bisa diatur, setirnya bisa diatur secara tilt dan teleskopik. Tentunya ini tidak perlu ditanyakan lagi ya. Sebenarnya tidak perlu lagi dijelaskan karena ini mobil yang mahal, mobil yang sebuah Range Rover gitu harusnya punya fitur ini. Kemudian untuk joknya bisa diatur tinggi rendah, maju mundurnya, dan benar-benar menyenangkan sekali ini posisi berkendaranya. Aduh, rasanya tuh pengen sekali menggunakan mobil berjalan tapi nggak bisa karena saat ini kami hanya diperbolehkan untuk first impression saja. Nanti ketika ada mobil demo car, mobil tes, kami akan mengetes mobil ini dalam jangka panjang. Dan yang menjadi sebuah ciri khas sebuah Land Rover adalah nih, ini sudah posisi terendah dari jok, dari bangkunya, dan bisa dilihat ini untuk bagian bahu saya ini dengan ketinggian door trimnya itu dia lebih tinggi. Jadi ini memang untuk memudahkan Anda ketika misalkan membawa mobil ke medan off-road, itu visibilitas akan lebih mudah dibandingkan Anda membawa mobil-mobil yang lain, merek-merek yang lain. Itu adalah sebuah ciri khas dari sebuah Land Rover, dari Defender, dari Range Rover Vogue, dari Range Rover Sport generasi pertama, itu rasanya sama gitu, masih tinggi gitu, masih commanding. Nah, itu. Jadi sebagai kesimpulan, memang Range Rover Sport ini dia mengisi segmen yang kosong di antara SUV Eropa mewah sekelas BMW X5, sekelas BMW X7, sekelas Mercedes-Benz GLS dan GLE, tapi dia di bawah sedikit dari Maybach GLS. Mungkin bisa dikatakan mobil ini adalah pesaing sejati dari Porsche Cayenne maupun Audi Q5. Audi Q5 rasanya masih BMW. Nggak, benar-benar Porsche Cayenne dia pesaingnya ini. Jadi dia di atasnya BMW dan setara dengan Porsche Cayenne. Kemudian ketika Anda membeli mobil ini, tentu Range Rover Sport akan menawarkan mobil yang emosional, mobil yang enak untuk dikendarai, mobil yang sporty untuk dikendarai dibandingkan sebuah Range Rover. Dan rasanya ketika Anda membeli mobil ini, Anda harus tahu bahwa mobil ini memiliki kemampuan off-road yang kuat. Dia mampu menyelam dengan kedalaman 82 cm, kemudian mode off-roadnya juga cukup lengkap, dan ground clearance-nya itu tertinggi di kelasnya. Jadi begitulah hasil first impression kami terhadap all new Range Rover Sport. Klik like dan juga video ini, subscribe bila belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.